Pecinta Paparera Hediwesu. Assalamualaikum. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillah hari ini kami dari Dewan Kerja Cabang Pohuwato dengan disponsori oleh DK Channel 1419. Tepuk tangan dulu. Hati-hati operator. Jadi hari ini alhamdulillah kakak-kakak sekalian, pada tanggal 10 November seperti kita ketahui bahwa kita mengingat dan merefleksikan kembali peringatan tentang Hari Pahlawan, dan pada hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang mumpuni dalam bidangnya dan akan sedikit mengulik tentang spirit kepahlawanan, jasa-jasa para ulama. Jadi kalau berbicara tentang pahlawan tidak selalu tentang pahlawan-pahlawan yang selama ini kita kenal, akan tetapi juga peran-peran para ulama yang turut juga memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah hadir bersama kita saat ini Kak Hasan Poio, akrab disapa dengan Kak Acan. Selamat datang Kak di ruang podcast DK Channel. Sederhana tapi insya Allah istimewa. Tepuk tangan dulu. Kakak-kakak sekalian, Kak Hasan Poio adalah salah satu ASN di Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata, di Kepala Seksi Pengembangan Pemuda Kabupaten Pohuwato. Tepuk tangan untuk Kak Hasan. Baik kakak-kakak, mungkin langsung saja Kak mau tanya-tanya sedikit. Selamat malam Kak. Malam. Wah, terima kasih Kak. Terima kasih nih Kak so bergabung dengan orang di DKC Pohuwato dengan DK Channel. Semoga ini bisa menjadi penggugah semangat kakak-kakak penega dan pandega yang ada di Kabupaten Pohuwato. Kak, sebelum kita masuk ke tema ini saya mau tanya-tanya sedikit dulu Kak, tentang histori kepramukaan di Kak Acan ini. Mulai dari mungkin pernah siaga, penggalang atau penega, atau tiba-tiba langsung andalan cabang begitu. Sekedar informasi juga Kak Acan ini adalah andalan cabang di Kuarca Pohuwato. Mungkin Kak, proses tika berpramuka itu dari tahun berapa dan dari tingkat apa begitu Kak kira-kira? Oke, terima kasih. Siap. Kak Mamat. Jadi kalau ditanya kapan saya mulai aktif dalam gerakan organisasi pramuka, mungkin kalau kita back lagi ke histori dari sekolah itu pasti ada kegiatan-kegiatan kepramukaan. Tetapi itu hanya sebatas mengikuti kegiatan yang dibuat oleh sekolah. Kalau zaman SD, SMP sampai SMA itu di yang aktif-aktifnya itu ya SD, SMP. Setelah itu tidak lagi. Terus masuk kampus kan juga ada organisasi kepramukaan di kampus. Ya, saya kenal ada Kak Fisran, ada Kak Nasir, kemudian ada Kak Karman, Kak Erni. Nah, mereka ini adalah para penggerak organisasi kepramukaan yang ada di kampus. Pada saat itu saya memilih organisasi intra dan ekstra kampus dan tidak mengenal lagi pendidikan kepramukaan atau dunia kepramukaan di kampus. Bahkan saat itu saya termasuk orang yang sangat kritis ketika misalnya mau bayar UKT, SPP. Enggak, iya, di SPP itu kan ada iuran kepramukaan. Sementara kita kan tidak semua mahasiswa saat itu aktif di organisasi pramuka, sehingga kadang ada sedikit kritik di kantor registrasi ketika kita membayar SPP. Nah, setelah dinobatkan menjadi ASN, SK pertama di sekolah di SMP 1 Marisa sampai 2016, kalau nggak salah di tahun 2013 ya, 13-14an lah, itu kebetulan Kuarca Pohuwato
yang saat itu dipimpin oleh Ibu Janet, Ibu Janet, Ibu Bupati Pasisa, ada kegiatan kursus mahir dasar. Iya. Kursus mahir dasar. Nah, karena saya bawaannya mungkin karena tidak aktif di pendidikan kepramukaan di kampus, diutuslah saya oleh kepala sekolah. Begitu. Berarti tanpa ada kesiapan baik mental, kemudian persiapan yang materi, kelengkapan pakaian pramuka itu tidak punya. Saya agak menolak sama kepala sekolah Kak Fitri waktu itu, Kak Fitri Adi Rahman. Saya bilang, Kak, saya tidak cocok kalau mewakili SMP 1 untuk ikut kursus mahir dasar. Alasannya apa? Saya tidak punya baju pramuka, Kak. Dia bilang, sudah, kalau soal baju pramuka gampang. Iya. Enggak, ada Kak Karman punya baju pramuka kan? Tidak ada alasan. Pasti dia bilang lebih dari satu. Akhirnya tidak ada alasan. Tidak ada alasan, memang mau tidak mau harus. Dengan sangat terpaksa begitu, dengan sangat terpaksa ikut kegiatan kursus mahir dasar. Setelah sampai di bumi perkemahan, mulai beradaptasi hari pertama, ternyata menyenangkan. Ternyata menyenangkan. Dan perlu teman-teman di luar sana ketahui bahwa organisasi pramuka termasuk salah satu organisasi yang salah satu organisasi tertua yang ada di Indonesia dan terlibat juga di dalam memotori gerakan-gerakan organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan. Terus bagaimana gerakan pramuka bersinergi dalam rangka untuk terlibat dalam perjuangan-perjuangan kerakyatan. Tepuk tangan dulu untuk pramuka. Jadi saya lanjut. Oh, ternyata setelah ikut KMD itu menyenangkan sekali. Oh, ternyata ini proses pendidikan di pramuka sangat menyenangkan. Akhirnya dapat teman-teman baru. Nah, ada yang protes. Sempat ada yang tidak senang. Sudah selesai KMD ini. Sudah selesai KMD ya. Ada tersebar di media kan foto-foto kita sebar. Ada yang protes. Protes teman-teman akrab juga. Yang dulu dia aktif sekali. Yang penegak pandai gitu. Di kampus itu aktif sekali. Bahkan mereka di godoknya itu luar biasa. Ada beberapa tantangan berat yang mereka harus lalui. Mereka yang protes. Saya sampaikan begini, di pramuka itu mungkin Tuhan menakdirkan saya untuk tidak mengikuti proses yang di bawah. Kalian saja yang tidak beruntung. Kalian ikuti proses dari mungkin siaga, penggalang, penegak, sampai pramuka dewasa. Tapi saya secara legalitas saya punya ijazah. Betul di ijazah itu kursus mahir dasar. Nah, orang kalau bawa motor kalau ndak ada SIM pasti polisi tahan, bos. Jadi mau ngaku-ngaku anak pramuka, harus ada pembuktian. Tidak ada ciri itu. Akhirnya karena mendapatkan pendidikan yang menyenangkan di pramuka, saya lanjut lagi sama teman-teman yang KMD. Itu kita didelegasikan dari Kabupaten Puato untuk ikut KMLD di Kuarda provinsi. Kita keluar sebagai peserta yang terbaik dari Puato semua. Keren. Berarti cuma berawal dari terpaksa kita pada akhirnya ikut KML. Jadi sampai hari ini teman-teman yang ada beberapa teman sih. Satu orang itu anggota legislatif. Beliau sangat protes. Dia bilang dia bilang kalau tidak mudah, dia bilang jadi anggota pramuka ini ente tidak pernah aktif, orang yang digodok sedemikian rupa di kampus. Saya bilang itulah bedanya, saya bilang mungkin itu takdir bahwa saya berpramuka nanti sudah di
jadi guru. Ya, betul. Gitu. Jadi Tika tidak sempat penega waktu itu. Tidak. Berarti tidak sempat pandega, berawal dari keterpaksaan. Penggalang saja tidak. Tidak sempat penega, penggalang siaga, tidak sempat Iya, pandega. tapi ingat, Ya. saya punya kader di SMP 1 Marisa itu sekarang hebat. Wah, ketua DKC Indar ya SMP 1 Marisa. SMP 1 Marisa itu hasil didikan KMD. Oh, keren. Ini Teh Putra yang di belakang layar ini. Iya. Putra juga ini hasil didikan saya di KMD. Iya. Kemudian bersama Kak Fitri, Kak Arman Mono Arfa, Kak Karman. Ini luar biasa. Keren. Oke Kak, ini perkenalan Pramuka memang untuk sepak terjangnya Kak Acan di Pramuka mungkin tidak berawal dari bawah. Cuma itu yang Kak Acan bilang, ini cuma persoalan keberuntungan. Dan pada akhirnya ternyata Pramuka asik. Berawal dari keterpaksaan, ternyata asik, lanjut ke KML dan sekarang jadi andalan cabang di Kabupaten Pohuwato. Nah, Kak mungkin kita langsung ke pembahasan malam ini. Menarik sekali kakak-kakak sekalian yang menonton. Tema yang ditawarkan yakni tentang iterasi spirit perjuangan dan kepahlawanan para ulama di Indonesia. Jadi kalau sebagian orang mengenal bahwa pahlawan itu adalah Bung Karno, ini, ternyata juga ada peran ulama. Dan bukan hanya ulama-ulama Indonesia, juga ulama-ulama kaum muslimin, juga ada beberapa tokoh-tokoh non-muslim yang juga turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin Kak, kira-kira apa yang menjadi yang menjadi ketertarikannya Kak Hasan sehingga Kak Hasan menawarkan tema ini sebagai pembahasan podcast pada malam hari ini. Begitu Kak, mungkin silakan Kak. Iya, jadi berangkat dari pendidikan yang ada di sekolah-sekolah ya, sejak saya masih siswa sampai sudah mahasiswa, itu bahasan buku-buku sejarah kita jarang sekali menulis tentang bahwa ternyata peran-peran ulama di Indonesia itu sangat besar sekali terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan itu dulu kita sempat mengkritik buku-buku sejarah tersebut, sempat bahkan ada para pakar yang menggugat bahwa tidak semua buku-buku sejarah yang disajikan ke lembaga-lembaga pendidikan itu menceritakan benar-benar siapa-siapa saja para founding fathers kita yang terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, akhir-akhir ini itu menjadi salah satu isu untuk bagaimana kemudian ini bisa catatan-catatan sejarah yang terlupakan tersebut itu bisa masuk dalam kurikulum pendidikan. Yang kita tahu kan, yang saya pelajari bahkan kalian masih di sekolah sekalipun, itu mungkin hanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim yang kalian kenal di dalam buku-buku sejarah. Padahal itu banyak sekali para ulama yang terlibat di dalam memerdekakan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Jadi itu, ini sebagai salah satu spirit untuk bagaimana kemudian literasi kesejarahan kita itu bisa lengkap, yang selama ini kita kenal bahwa ternyata banyak para ulama kiai yang terlibat langsung di dalam perjuangan kemerdekaan, dan kita belum sempat menyerap pengetahuan tentang itu, sehingga ini perlu saya angkat supaya anak-anak muda kita, kaum muda kita itu bisa mengenal ternyata bukan hanya tokoh-tokoh yang selama ini mereka kenal sebagai pahlawan, tapi ada juga peran-peran ulama. Bahkan peranan ulama di dalam perjuangan kemerdekaan itu sangat penting, terlibat menjadi panutan, menjadi spirit perjuangan kaum muda saat itu. Begitu. Siap Kak.
Terus Kak, ini kan kalau dari perspektif tentang ini berangkat dari ada beberapa pejuang-pejuang yang bahkan tidak termaktub dalam buku-buku sejarah yang saat ini dipelajari di dalam sekolah. Selain itu Kak, mungkin terkait dengan tema ini, apalagi Kak yang menjadi sehingga ini harus kita perlu angkat ini materi ini atau tema ini dalam podcast pada malam hari ini Kak. Iya, ini sebagai sebuah bentuk kepedulian kita untuk bagaimana kemudian kaum muda itu tertarik dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapatkan, sehingga ini perlu kita publish ke publik supaya publik mengetahui bukan hanya mengenal Soekarno, Hatta, kemudian ada beberapa tokoh nasional lain. Paling tidak anak-anak muda juga mengenal para ulama yang terlibat di dalam perjuangan-perjuangan kemerdekaan. Jadi saya ingin bicara soal apa sih kepahlawanan itu. Ya kebetulan tadi kan 10 November sebagai hari di mana kita memperingati Hari Pahlawan Nasional. Dan kalau kita lihat kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tersebut itu luar biasa sekali, tetapi paling banyak dilakukan hanya secara seremonial. Misalnya dengan, tidak salah sih sebenarnya, itu salah satu bentuk kegiatan paling tidak memotivasi kaum muda untuk mengaplikasikan bagaimana spirit perjuangan para pahlawan tersebut. Nah, seyogyanya kalau kita ingin memperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan, selain ada kegiatan-kegiatan seremonial, itu bisa ditindaklanjut dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Betul. Podcast bisa dalam bentuk diskusi, dialog ilmiah yang membahas tentang 10 November tersebut, sehingga serapan pengetahuan baru itu bisa didapatkan oleh kaum muda. Betul. Apalagi di era kaum muda milenial. Kaum muda itu kan istilahnya sekarang milenial. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah mereka sudah mengakses informasi sejarah tersebut atau tidak? Apakah hari ini mereka hanya melihat bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda itu hanya tabur bunga misalnya? Tetapi itu penting ya, upacara itu penting, kemudian tabur bunga itu penting sebagai rasa ungkapan kita, sebagai penghargaan kita terhadap para pahlawan. Ini bisa ditindaklanjut dengan diskusi-diskusi ilmiah. Terus Kak, kalau berangkat dari tema tersebut, ini kan kita tahu pada era sekarang ini muncul gerakan-gerakan radikalis, kemudian yang berusaha untuk menggerogoti persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini gerakan-gerakan radikalis ini berawal dari itu. Ini orang Islam semua yang memperjuangkan Indonesia. Ini orang Islam kemudian begini. Apakah juga Tika sepakat dengan hal tersebut? Karena memang sebelum-sebelumnya bukan hanya bukan hanya Soekarno, ada Hatta, kemudian di situ ada ulama-ulama Indonesia. Kemudian mereka berangkat dari fakta sejarah itu. Indonesia harus dijadikan sebagai negara Islam. Apakah Tika juga sepakat dengan hal tersebut? Dan kalau tidak, bagaimana Kak cara untuk orang menangkal hal-hal yang demikian begitu Kak? Iya, jadi kalau ada isu-isu yang kemudian berkembang hari ini terkait dengan misalnya perjuangan kemerdekaan itu hanya dilakukan oleh beberapa kelompok atau kelompok-kelompok tertentu, saya kira itu kepada mereka saya sarankan untuk bisa kembali membuka buku-buku sejarah perjuangan para pahlawan kita. Mungkin cuma satu buku saja yang dibaca, sehingga
agak terbatas pengetahuan tentang itu. Kalau kita membuka kembali lembaran atau buku-buku sejarah bagaimana historis perjuangan para pahlawan, maka kita di sana akan menemukan ternyata perjuangan kemerdekaan itu tidak hanya diperankan oleh satu kelompok ras atau suku atau agama saja, tetapi semua terlibat di dalam. Karena mereka merasa bahwa ini negara kita, ini negeri kita, kita hidup di sini, sehingga semua para penggerak, semua para penggerak perjuangan kemerdekaan itu terlibat. Tidak hanya satu kelompok saja yang menjadi dominan di dalam. Baik, terima kasih Kak. Itu menarik sekali jawaban yang bahwa ternyata jangan mentang-mentang karena ada beberapa ulama yang kemudian berjuang di situ, kemudian ada orang-orang ini Indonesia bagian dari perjuangan para ulama-ulama, jadi harus jadi negara Islam. Berarti saya sepakat itu bacaannya kurang, bahwa ternyata ada orang-orang yang non muslim juga turut membantu. Kalau bisa saya sebut I Gusti Ngurah Rai, itu orang Hindu. Kalau Sulawesi kan ada Samratulangi. Iya, Samratulangi dan masih banyak lagi. Nah terus Kak, ini kan banyak orang-orang yang berjuang pada masa lalu, pada masa lampau itu yang turut memerdekakan Indonesia, akan tetapi sampai detik ini belum juga diangkat sebagai sebagai pahlawan nasional. Kira-kira Kak, apa sifat-sifat kepahlawanan itu sehingga dia layak atau layak disematkan sebagai pahlawan nasional? Begitu Kak? Iya, jadi kita lihat dulu referensi dalam konteks keindonesiaan terkait dengan sifat yang melekat pada seorang pahlawan. Nah, tentunya ketika dia diangkat sebagai seorang pahlawan atau dikatakan sebagai seorang pahlawan, itu ada nilai-nilai tertentu yang kemudian dijadikan sebagai sebuah tolak ukur bahwa para tokoh itu layak disebut sebagai pahlawan. Misalnya para ulama. Nah, salah satu sikap yang paling penting tentunya para pahlawan itu memiliki sikap berani, rela berkorban, kemudian membela kebenaran, turut mewujudkan kemajuan yang cinta tanah air, kemudian berjiwa besar, kerjasama dan tanggung jawab, kemudian menjaga persatuan. Nah, poin-poin ini saya kira menjadi iterasi yang sebagaimana tema tadi, menjadi iterasi bagi kaum muda bahwa ternyata para pahlawan tersebut yang kemudian dinobatkan sebagai para pahlawan oleh suatu bangsa atau negara itu memiliki sifat-sifat yang melekat dalam dirinya. Misalnya soal berani. Nah, keberanian ini kan tidak semua orang memiliki. Kemudian dalam konteks keberanian, misalnya dia berani dalam hal apa? Nah, kalau kita bicara tentang sejarah, maka tentu yang dilihat tentang keberanian tersebut, ya ini berhadap-hadapan dengan para kolonial, punya nyali misalnya. Apakah nilai-nilai atau sifat-sifat tersebut untuk milenial atau kaum muda sekarang punya sifat tersebut? Nah, ini yang saya sebut dengan iterasi tadi. Ya, kita bisa menduplikasi sifat-sifat para pahlawan. Kemudian pertanyaan tadi, untuk saat ini apa ada kategori khusus untuk seseorang itu kemudian diangkat dan dinobatkan oleh negara atau pemerintah menjadi pahlawan? Ada ukuran, ada tolak ukur yang menjadi referensi negara untuk mengangkat orang itu menjadi pahlawan nasional. Misalnya Nani Wartabone. Nani Wartabone itu kan belum lama diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, tentu negara punya punya referensi, referensi individu. Misalnya kenapa Nani Wartabone harus jadi pahlawan?
Ya mungkin memenuhi sifat-sifat kepahlawanan. Beliau itu kan salah satu tokoh Gorontalo yang berjuang untuk bagaimana kemudian Gorontalo ini bebas dari penjajahan. Dan pembuktiannya oleh Nani Wartabone, ya, oleh Panani Wartabone itu beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk daerah Gorontalo sendiri. Beliau mampu memerdekakan Gorontalo itu 1942 sebelum Indonesia merdeka malah. Di 1942 Gorontalo sudah bisa mengibarkan bendera merah putih, sudah terlepas dari penjajah ya. Jadi itu. Kemudian ada selain sifat berani ada sifat rela berkorban. Ini yang saya sebut dengan perlu kita iterasi bersama. Rela berkorban. Saya kira kalau di anak-anak pramuka itu sudah sangat paham, bahkan mungkin sudah hatam di apa namanya? Dalam dasar dharma itu ada rela berkorban. Nah, ini yang perlu kita iterasi kembali kepada kaum milenial, bahwa ketika kita ingin mengikuti bagaimana kepahlawanan para pejuang bangsa ini, para tokoh bangsa ini, ya kita harus mengikuti sifat-sifat tadi, rela berkorban, berani, kemudian membela kebenaran, ya, membela kebenaran. Apalagi dengan tantangan dunia saat ini, ya kadang kebenaran itu tidak sangat berpengaruh karena mungkin lebih dikalahkan oleh ketidakbenaran yang terorganisir. Ya. Untuk menjadi orang yang benar itu kita butuh di backup, butuh di backup, butuh dukungan begitu. Masa kejahatan saja yang kita kejahatan saja itu ada para pendukungnya, apalagi kita ingin menjadi orang yang ingin membela satu kebenaran, kita butuh dukungan. Ya, jadi intinya kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan ketidakbenaran yang terorganisir. Benar sekali. Ya. Terus Kak, kalau kita sedikit lari dari tema, kira-kira Kak, apakah sikap kepahlawanan itu juga melekat pada orang yang cinta akan tanah airnya? Dan cinta tanah air itu apakah dia yang selalu membela, maksudnya menjadikan, misalnya kalau kembali ke pembahasan awal, saya ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam karena saya cinta dengan Indonesia, atau ada pandangan lain dari Kak Hasan tentang penjelasan cinta tanah air tersebut, Kak? Iya, jadi kaitan dengan kecintaan kita terhadap negara atau yang kita sebut dengan nasionalisme, bagaimana kemudian kita bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, terutama kaum muda ya, jangan kemudian kita membangun kesangsian ke kaum muda milenial karena dengan perkembangan zaman begitu mempengaruhi kehidupan sosial kaum muda. Ya, kita butuh spirit motivasi kepada mereka bahwa kita mampu melakukan hal-hal yang kemudian itu bisa dikatakan sebagai sifat-sifat kita sebagai anak bangsa yang kemudian menjaga bagaimana bangsa ini tidak tercerai-berai hanya dikarenakan oleh satu pemikiran yang yang egois egois. Mungkin karena kita merasa kita adalah orang yang mendominasi negeri ini dengan masyarakat muslim terbanyak misalnya, kemudian kita menjadi arogan, ingin menguasai, ingin mendominasi dan tidak mempedulikan kelompok-kelompok yang lain yang turut memperjuangkan bangsa ini. Nah, terkait dengan ini menarik, terkait dengan nasionalisme, saya teringat bagaimana ini ada kaitannya dengan tema sebenarnya. Bagaimana kemudian
Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya terlibat langsung di dalam mempengaruhi perjuangan bangsa. Pondok-pondok pesantren menjadi basis-basis penting pada saat itu, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh besar, tokoh ulama besar yang ada di Indonesia yang mempelopori spirit perjuangan tersebut lewat hubbul waton minal iman. Ini sebagai salah satu fatwa beliau. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis, tapi ini adalah salah satu spirit ya. Beliau mengeluarkan fatwa hubbul waton minal iman. Artinya apa? Masih ingat? Mencintai tanah air adalah mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Nah, ini salah satu statement beliau melalui fatwa, karena memang ketika itu perjuangan untuk lepas dari kolonial atau para penjajah itu tidak bisa hanya dihadapi oleh negara, tetapi butuh keterlibatan para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, kaum muda, organisasi-organisasi kepemudaan. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kenapa saya katakan sangat berjasa sekali dalam membangun spirit perjuangan rakyat saat itu, yaitu melalui konsep hubbul waton minal iman ini dikawinkan dengan spirit perjuangan yang ada di kaum muda, termasuk terutama di pondok-pondok pesantren, dan ini cukup berhasil. Hubbul waton minal iman ini cukup berhasil. Bagaimana kemudian kalimat tersebut menjadi spirit yang dipegang oleh seluruh masyarakat, terutama muslim bahwa mencintai negara ini adalah sebagian dari iman. Nah, kalau kemudian hari ini ada yang mengatakan bahwa kenapa negara kita tidak menjadi negara Islam, ini sudah selesai dibahas, sudah tuntas ini, tidak perlu sudah selesai melalui rapat BPUPKI, bagaimana kemudian Piagam Jakarta itu lahir, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu disepakati untuk dihapus. Dan ada ulama besar di dalam, ulama yang paham tentang bagaimana negara itu harus dibela dalam perspektif Islam sekalipun, itu tidak bertentangan dengan ideologi negara kita, yakni Pancasila. Jadi keliru kalau kemudian ada yang coba memperjuangkan ideologi lain selain Pancasila. Mungkin pikniknya kurang jauh begitu, sehingga itu tantangan kita ke depan itu dan alhamdulillah pemerintah hari ini itu dengan cukup tegas membentengi negara ini dari ideologi transnasional, transinternasional yang coba masuk untuk merongrong bagaimana memecah belah masyarakat kita. Dan itu coba dibendung oleh negara, dan kita tidak bisa membiarkan negara saja yang berhadap-hadapan. Kita sebagai kaum muda juga harus turut ambil andil untuk mengkampanyekan bahwa nasionalisme kita harus tetap tertanam dalam jiwa kita, cinta tanah air, cinta terhadap bangsa ini. Dan ini sudah selesai di dalam kajian-kajian keislaman, sehingga iterasi ini penting untuk kita berikan kepada kaum muda milenial. Jadi itu kira-kira. Jadi pada saat fatwa keluar hubbul waton minal iman bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman, maka mungkin itu juga yang mempelopori lahirnya resolusi jihad 22 Oktober pada saat itu. Iya. Jadi salah satu pemicu gerakan 10 November di Surabaya itu karena ada fatwa tadi. Jadi memang sangat berpengaruh sekali kalimat hubbul waton minal iman, sehingga
terjadi perlawanan di Surabaya yang kemudian melahirkan 10 November sebagai memperingati Hari Pahlawan Nasional. Itu dari kalimat Hubbul Waton. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa membela negara ini adalah bagian dari kemusyrikan dan ini sebenarnya sudah selesai dibahas jauh sejak. Karena bukan cuma 1-2 orang ulama yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Yang hari ini alhamdulillah ada, kalau di internal NU sendiri itu ada 9 tokoh ulama besar. Itu kemudian dijadikan sebagai pahlawan nasional. Salah satunya yang saya sebut tadi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Nah, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ini anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim salah satu anggota dari BPU PKI dan PPKI. Ya. Beliau salah satu anggota yang membahas tentang bagaimana kemudian bersepakat untuk membuat sebuah regulasi tentang negara ini, termasuk di dalamnya adalah Piagam Jakarta. Dan biasanya juga kalau para ulama, apalagi para wali, ketika membuat satu keputusan ataupun fatwa begitu, pasti dibarengi dengan sholat, puasa dan seterusnya, supaya untuk menentukan satu fatwa apakah ini benar dan salah. Mungkin kurang lebih seperti itu kayak. Selain Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahid Hasyim, ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau termasuk salah satu pimpinan organisasi terbesar dan tertua di Indonesia, yakni Muhammadiyah. Jadi pembicaraan ini sudah selesai sejak dulu. Jadi pondok-pondok pesantren oleh kedua ulama besar ini dijadikan sebagai salah satu basis gerakan perlawanan terhadap penjajah. Jadi kira-kira menurut Kak Hasan, kenapa kemudian para gerakan-gerakan santri waktu itu dari pondok pesantren mampu untuk membenteng atau mampu untuk membuat penjajah bersatu begini, ini cuma biasa pakai sarung, cuma biasa apa yang bikin dorang takut begitu, Kak? Pecahnya perjuangan Surabaya yang melahirkan 10 November itu ada beberapa kiai dan santri yang gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Jadi memang spirit Hubbul Waton minal iman ini menjadi doktrin tersendiri di tingkatan kelompok-kelompok pejuang, terutama di kelompok-kelompok Islam, organisasi Muhammadiyah dan NU itu sebagai basis perjuangan bagaimana kemudian Indonesia bisa terbebas dari penjajahan. Kemudian selain Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, ada juga Kiai Haji Zainul Arifin. Beliau juga salah satu tokoh ulama yang terlibat di dalam perjuangan bangsa Indonesia. Di Sulawesi kita kenal dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang hari ini lagi rame, lagi viral untuk diusulkan menjadi salah satu pahlawan nasional. Nah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau itu kelahiran Hadramaut, salah satu tokoh, salah satu ulama yang ada di Indonesia, salah satu pendiri pondok pesantren Al-Herat. Ternyata beliau ini adalah adik kelas dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ada yang menarik, ketika negara sudah merdeka, maka tentunya kita harus punya simbol. Salah satu simbol itu kan bendera. Nah, bendera itu lahir dari ide inisiatif Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi yang mengusulkan warna bendera merah putih itu lahir dari ide Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di dalam sejarah, kalau kita buka kembali tulisan-tulisan kesejarahan tentang Habib Idrus, itu di dalam
di dalam cerita beliau bahwa beliau memberikan saran bahwa bendera merah putih itu akan menjadi salah satu simbol negara kita. Itu tidak lahir dari ide biasa, tetapi di sana beliau melalui mimpi dan mendapatkan petunjuk dari Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan bahwa ketika Indonesia ini merdeka, maka dalam mimpi beliau Nabi berpesan benderanya harus merah putih. Nah, hasil mimpi ini disampaikan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meneruskan ke Soekarno saat itu, dan alhamdulillah itu disepakati sebagai bendera bangsa kita. Insya Allah. Tepuk tangan untuk para ulama. Dan kita doakan insya Allah Habib Idrus yang populer dengan nama Guru Tua itu bisa diangkat menjadi salah satu pahlawan nasional. Mudah-mudahan, karena punya jasa yang sangat besar sekali untuk bangsa ini. Baik, menarik sekali tadi fakta-fakta di balik peran ulama dalam sejarah kepahlawanan Republik Indonesia, di mana ternyata, dan ini juga saya baru tahu ini, ternyata Guru Tua itu yang mengusulkan bendera merah putih. Berarti selama beberapa range waktu ke belakang itu Indonesia belum punya simbol negara, belum ada Pancasila dan sebagainya, begitu Kak? Iya, jadi pada saat negara kita sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, kemudian tentunya negara atau Soekarno pada saat itu yang diangkat sebagai, beliau juga orang muda saat itu yang punya spirit perjuangan untuk melepaskan negara ini dari penjajah. Setelah merdeka tentunya banyak hal yang harus dipikirkan, termasuk ideologi bangsa, termasuk simbol-simbol negara, lahirnya simbol Garuda, kemudian bendera negara kita. Jadi itu. Siap. Terus Kak, ini mungkin closing statement pada podcast malam hari ini. Apa pesan-pesan Kak Hasan untuk kita sebagai generasi-generasi tunas muda Indonesia untuk kemudian senantiasa mengingat jasa-jasa para pahlawan kita, kemudian untuk menumbuhkan lagi spirit kepahlawanan yang ada dalam diri masing-masing. Apa pesan untuk kita semua para peserta didik yang mungkin menonton video pada malam hari ini Kak? Iya, pertama kita mengiterasi spirit perjuangan para pahlawan, para tokoh ulama kita yang kemudian di dalam sejarah buku-buku sejarah dahulu itu tidak pernah kita temukan. Jadi iterasi spirit perjuangan itu harus dimiliki oleh kaum muda. Pertanyaannya apakah kaum muda hari ini bisa menjadi pahlawan? Ya bisa menjadi pahlawan misalnya untuk keluarganya, bisa menjadi pahlawan untuk daerah Pohuwato misalnya. Dan prasyarat untuk menjadi pahlawan itu apa tadi? Sifat-sifat, harus memiliki sifat-sifat tadi. Nah, kaum muda harus punya itu sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian yang paling penting dan krusial menurut saya hari ini adalah bagaimana kemudian kaum muda yang kita sebut dengan milenial hari ini membangkitkan kembali gairah intelektualnya terkait dengan kesejarahan misalnya, terkait dengan nasionalisme. Kenapa nasionalisme sering menjadi diskusi-diskusi publik yang cukup ramai? Karena memang dengan sangat terbukanya media informasi itu justru mempengaruhi pola pikir kita juga sebagai kaum muda, apalagi kaum milenial dan
terbukanya informasi tersebut, kalau kemudian kita tidak membangkitkan spirit intelektual kita, maka kita bisa saja menjadi korban. Iya, betul. Menjadi korban dari keterbukaan informasi hari ini. Misalnya soal doktrinase kebangsaan, doktrinase terkait dengan kecintaan terhadap negara, yang oleh sebagian orang itu dikatakan tidak berlandaskan Islam atau bid'ah, misalnya hormat bendera itu bid'ah. Nah, ini sangat keliru sekali, ya. Ini sangat keliru, dan makanya saya katakan tadi yang paling penting saat ini adalah menumbuhkan kecintaan kita terhadap peningkatan intelektual. Membaca itu adalah salah satu kunci untuk menguasai dunia, menguasai informasi. Kalau kita cuma baca 1-2 buku, maka informasi kita sangat terbatas. Sehingga itu yang menjadi PR bagi saya untuk kaum milenial, dan saya kira untuk bagaimana menumbuhkan iterasi kepahlawanan, perjuangan, bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme, maka intelektual kita harus meningkat, pengetahuan kita harus lebih luas, sehingga kita tidak terpengaruh atau tidak menjadi korban dari sangat terbukanya informasi hari ini. Jadi doktrin keindonesiaan, doktrin kenegaraan, doktrin nasionalisme itu harus ditanamkan dan terus kita hidupkan lewat apa? Lewat diskusi, seminar, dialog-dialog seperti ini. Dan ini yang harus terus kita kampanyekan, karena tantangan kita itu milenial hari ini untuk tertarik di hal-hal yang bersifat diskusi, yang bersifat ilmiah itu kalau mau dipresentasi ya sedikit masih sangat menyayangkan sebenarnya. Apalagi kalau bicara soal membaca, kita bisa tes, kita bisa cek datanya di perpustakaan. Alhamdulillah pemerintah hari ini khususnya Kabupaten Pohuwato punya program literasi lewat dinas perpustakaan, itu bahkan sampai ke desa-desa. Siap. Jadi kesimpulannya bahwa untuk anak pramuka hati-hati dalam menggunakan namanya teknologi. Keterbukaan informasi ini seperti 2 mata pisau yang tajam. Kalau kita pergunakan secara baik dan kemudian kita filter baik-baik informasi yang kita dapatkan, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan jauh dari segala doktrinasi yang merujuk pada perpecahan dan yang berusaha merongrong Pancasila, undang-undang dan seterusnya. Kemudian Kak, ini kalau tadi untuk para penegak, mungkin terakhir untuk kami Dewan Kerja Cabang sebagai para pengawal penegak pandega, apa motivasi yang bisa berikan untuk orang sebagai anggota DKC kemudian tetap semangat dan terus membina para penegak dan pandega yang ada di Kabupaten Pohuwato? Iya, kalau untuk pandega atau Dewan Kerja Cabang itu harus jadi penggerak utama untuk teman-teman penegak yang ada di Penggalang. Kalau perlu sampai siaga, kalau perlu sampai siaga, kita tanamkan rasa nasionalisme itu di sana. Ya, yang jadi DKC jadi penggerak utama untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, mulai dari sejak dia siaga sampai ke penegak sampai ke mahasiswa. Baik, jadi ini PR orang semua Dewan Kerja Cabang se-Provinsi Gorontalo yang mungkin menonton ini, itu kita harus mampu menjadi contoh, kemudian menjadi motor penggerak utama dalam hal menyebarkan rasa cinta tanah air, nasionalisme dan seterusnya. Dan jangan ragu-ragu, hormat bendera itu tidak haram, tidak bid'ah dan seterusnya. Bahkan mencintai tanah air itu adalah bagian dari keimanan seseorang itu sendiri. Hubbul waton minal iman, seperti apa yang Kiai Hasyim Asy'ari sampaikan. Kemudian kakak-kakak jangan lupa tetap
like dan komen serta Iya. subscribe DK Channel Yes. supaya bisa terus semangat Wajib memberikan itu. wajib tepuk tangan. Supaya terus memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat bagi penega dan pandega di Provinsi Gorontalo. Amin. Amin. Mungkin itu Kak, terima kasih atas kesempatannya pada malam Iya. hari ini. Semoga podcast ini bisa dilihat oleh seluruh halayak anak pramuka dan bisa menggugah spirit kepahlawanan, kemudian menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme dan patriotisme yang ada di sanubari para kakak-kakak pramuka. Mungkin terima kasih Kak atas waktunya, atas Oke, kesempatan. terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih kakak-kakak. Saya Kak Mamat mohon undur diri juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka. Tacinta Paparera Hedi Besu.